Halo adik-adik, jumpa lagi dengan saya Kak Ucok dan Kak Tine yang setiap minggu setia untuk menemani kita sebagai pemusik. Apa kabar semuanya adik-adik? Kakak berharap adik-adik kabarnya baik-baik, sehat selalu. Begitu juga dengan kita berdua di sini Kak Tine ya. Tentunya dengan pertolongan dari Roh Kudus dan berkat dari Tuhan Yesus kita. Oh ya adik-adik, kakak ingatkan lagi kita tetap jaga kesehatan, memakai masker, jaga jarak, pokoknya ikutin protokol yang disuruh oleh pemerintah ya, yang dianjurkan oleh pemerintah kita. Oke adik-adik, sebentar lagi kita akan memulai ibadah kita. Mari kita persiapkan hati, pikiran kita agar kiranya ibadah kita ini berkenan kepada Tuhan, agar kiranya Roh Kudus hadir bersama kita saat ibadah kita berlanjut sampai dengan selesai. Yuk kita mulai ibadah kita akan pujian hari Minggu, hari yang mulia. Kita bisa bertepuk tangan di dunia. Ayo Kak Tina. Hari Minggu, hari yang mulia, hari yang dijadikan Tuhan buat kita. Semua hari bahagia, hari yang mulia, hari yang diciptakan Tuhan buat kita. Terkhususnya hari Minggu, mana kita sediakan waktu kita untuk memuji nama Tuhan bersama-sama beserta dengan keluarga kita dan teman-teman kita. Nah, sebelum kita melanjutkan ibadah kita bersatu dalam doa, mohon pertolongan Roh Kudus agar kiranya ibadah kita ini berkenan di hadapannya. Mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sapa dalam nama Yesus Kristus, terima kasih untuk hari-hari yang Kau berikan kepada kami ya Bapa, khususnya hari Minggu, di mana Tuhan Kau berikan kami kesempatan untuk berkumpul, bersatu, memuji, mempermuliakan nama-Mu. Bapa yang baik, sebelum kami melanjutkan ibadah kami, terlebih dahulu kiranya Engkau mengampuni setiap dosa-dosa kami, agar kiranya kami layak datang kepadamu, kami layak memuji mempermuliakan nama-Mu. Biarlah ibadah kami ini Tuhan kami serahkan dalam campur tangan dan pengasihan-Mu juga. Kami juga teringat untuk teman-teman kami ya Bapa, mungkin mereka dalam sakit penyakit, supaya sembuhkan, ataupun berbagai macam pergumulan Engkau turut campur dalam setiap pergumulan mereka, agar kiranya Tuhan sukacita dan kasih dalam itu tetap mereka rasakan. Mari Bapa, hadirlah di ibadah kami ini. Di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan memohon. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Oke adik-adik, kakak dan Kak Tine senang sekali kita bertemu lagi di sini, terlebih lagi Tuhan. Mari kita lanjutkan ibadah kita dengan mengangkat pujian It's Good to See You Here With Me. Ya, kita boleh bangkit berdiri, bisa bertepuk tangan, tentunya kita dengan ceria. Ayo Kak Tine. You
tengah-tengah adik-adik, terlebih lagi dengan hadirnya Roh Kudus beserta dengan kita. Biarlah kiranya sukacita dari Tuhan itu tetap beserta dengan kita, dan kita dapat membagikannya bagi orang-orang di luar sana agar kiranya semua merasakan sukacitanya juga. Tetap kita angkat pujian, kita mau angkat pujian setinggi-tingginya langit, menyatakan kalau kasih Tuhan itu, berkat Tuhan itu tinggi sekali, melebihi akal pikiran kita ini. Tetap dengan sukacita, dengan bergembira, kita angkat pujian setinggi-tingginya langit, medley dengan bawa Tuhan juga. Ayo katanya, berdiri lagi. mengasihi satu dengan yang lain. Kalau kita berbuat kasih kepada orang, apapun yang terjadi pada kita, ataupun orang itu membenci kita, mereka akan berubah karena kita mengasihi mereka. Dan mereka akan melihat kita bahwa kita adalah anak-anak Tuhan yang menjalankan perintah Tuhan, yang mengikuti citra Tuhan, itu kasih tadi. Oleh karena itu adik-adik, dimanapun adik-adik ditempatkan, dimanapun adik-adik berada, tetap bawa kasih itu dan bagi orang di sekitarnya. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabar? Semoga kalian sehat-sehat ya. Sudah siap mendengarkan firman Tuhan hari ini? Yuk kita siapkan alat tulis, Alkitab,
buku agenda yang mempunyai tugas untuk mengisi agenda. Tetapi yang penting kita harus menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita akan minta pimpinan Roh Kudus di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk segala sesuatu yang kami hadapin dan lalui saat ini. Kami bersyukur kami mempunyai kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Sertai dan pimpin kami ya Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu menolong kami untuk memahami setiap firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, minggu lalu kita sudah mendengarkan cerita tentang Saul dan Daud. Ya, Daud adalah raja yang menggantikan Saul. Daud adalah raja kedua yang memerintah di bangsa Israel. Setelah Daud mengalahkan Goliat, maka Daud menjadi pahlawan Israel. Tuhan memberkati dan menyertai dia. Ketika dia menjadi raja, bangsa Israel selalu mendapatkan kemenangan demi kemenangan. Karena Daud selalu meminta pertolongan dari Tuhan. Adik-adik, perjalanan Raja Daud juga tidak mulus-mulus sekali. Ia juga pernah melakukan dosa. Coba adik-adik, apa ya dosa Raja Daud yang paling besar? Ya, dia berdosa telah mengambil Berseba dari Uria dan merencanakan kematian Uria. Nah adik-adik, kisah hidup Raja Daud penuh dengan peperangan demi peperangan. Tetapi dia berhasil memimpin bangsa Israel menuju keadaan yang lebih baik. Kondisi Raja Daud sudah semakin tua, maka ia harus mencari penggantinya. Siapa ya kira-kira pengganti Raja Daud? Nah, siapa ya penggantinya Raja Daud? Kalau dilihat garis keturunan, bahwa yang berhak menggantikan Raja Daud adalah Absalom, anaknya yang paling tua. Tetapi Absalom telah melanggar perintah. Dia melakukan pemberontakan. Dan akhirnya Absalom mati pada saat ia mengejar Raja Daud. Kemudian siapa ya? Raja Daud telah berjanji kepada Berseba, salah satu istrinya, bahwa yang akan menggantikan dia adalah anak dari Berseba. Janji Raja Daud ini juga selaras atau seturut dengan kehendak Tuhan. Ya, anak Berseba adalah Salomo. Jadi pengganti Raja Daud adalah Salomo. Adik-adik, di antara anak-anak Raja Daud, ada yang ingin menjadi raja, yaitu Adonia. Tapi Adonia bukan raja yang dikehendaki Tuhan untuk menggantikan Raja Daud. Kisah pengurapan Raja Salomo menggantikan Daud dapat kita baca di dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 1 ayat 28 sampai 40. Yaitu judulnya Salomo diurapi menjadi raja. Dari 1 Raja-Raja pasal 1 ayat 28 sampai 40. Nanti adik-adik bisa membacanya sendiri. Adik-adik, ketika Salomo diurapi menjadi raja, maka Daud mengundang Imam Zadok, Nabi Nathan, dan Benaya, panglima perang bangsa Israel. Mereka adalah orang-orang penting yang diundang oleh Raja Daud untuk menyaksikan
pengurapan pengangkatan Salomo menjadi raja. Dan adik-adik pasti sudah mengetahui siapa Salomo dan bagaimana kiprahnya selama pemerintahan yang ia jalankan. Ada satu tugas yang harus dijalankan oleh Salomo, yaitu dia harus membangun bait Allah. Karena Tuhan tidak menginginkan Daud membangun bait Allah. Dan Tuhan menginginkan Salomo sebagai orang yang memimpin pembangunan bait Allah. Bait Allah sendiri adalah bangunan yang penting bagi bangsa Israel. Karena di dalam bait Allah, bangsa Israel bisa beribadah dan menyembah Tuhan. Adik-adik, itulah kisah pengangkatan Salomo menjadi Raja Israel. Salomo sendiri artinya adalah damai atau kesempurnaan. Salomo adalah raja yang diberikan hikmat dan kebijaksanaan. Dan selama pemerintahannya, Tuhan memberkati bangsa Israel. Jika kita melihat perjalanan dari Raja Daud sampai ke Salomo, kita bisa melihat bahwa Tuhan menyertai bangsa Israel dan memberkati kedua raja ini dengan begitu rupa. Dan pengalaman Raja Daud dan Salomo itu banyak sekali. Ada pengalaman menyedihkan, tapi juga ada pengalaman yang menyenangkan. Begitu pula dengan pengalaman hidup kita semua. Pengalaman kakak, pengalaman hidup adik-adik. Kita bisa melihat dan mengingat. Dan kita juga bisa mengingat bahwa Tuhan memelihara kita, melindungi kita, memberkati kita melalui orang-orang yang ada di sekeliling kita. Melalui papa mama, melalui teman, melalui saudara, melalui guru-guru di sekolah. Nah, apa pengalaman adik-adik yang adik-adik selalu ingat? Coba kita ingat-ingat. Pasti ada ya. Pengalaman yang selalu kita ingat, ada pengalaman yang menyedihkan, juga ada pengalaman yang menyenangkan. Kita akan membaca ayat hafalan. Yuk kita buka bersama-sama dari Ibrani pasal 12 ayat 2. Kita baca sama-sama ya. Ibrani pasal 12 ayat 2. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita ke dalam iman. Nah, sampai di situ dulu ya ayat hafalannya. Kita baca sama-sama ya. Yuk. Ibrani 12 ayat 2. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman. Nah, adik-adik, dalam perjalanan hidup kita harus selalu meminta pimpinan Tuhan, supaya kita tahu mana yang baik dan mana yang tidak baik, mana yang salah atau mana yang benar. Sehingga kita selalu dipimpin oleh Tuhan dan menjadi anak-anak yang taat melakukan firman Tuhan. Kita akan berdoa ya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini. Kami boleh belajar dari kehidupan Raja Daud dan Raja Salomo, kedua raja bangsa Israel yang Tuhan berkati. Meskipun perjalanan kehidupan mereka tidak selalu menyenangkan, bahkan Raja Daud adalah raja yang selalu menghadapi peperangan demi peperangan. Tetapi Tuhan memberkati dan menyertai dia. Dan Tuhan mau mengampuni segala kesalahan dan dosa-dosa Raja Daud. Tuhan ajari kami untuk kami selalu meminta pimpinan-Mu di sepanjang hidup kami.
sehingga kami bisa membedakan mana yang salah dan mana yang benar. Dan kami mau menjadi anak-anak-Mu yang taat. Terima kasih Tuhan, tolonglah kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, kita akan berjumpa lagi minggu depan di cerita yang berbeda. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Oke, saatnya kita untuk memberikan persembahan. Kita berikan yang terbaik kepada Tuhan. Berhubung kita masih ibadah online, adik-adik bisa kumpulkan persembahan adik-adik di satu wadah atau di amplop. Nanti pada saat ibadah di gereja, adik-adik bisa bawa ibadah persembahan itu ke gereja, ataupun bisa ditransfer, bisa disuruh minta tolong kepada mama papanya untuk menserahkan persembahannya ke gereja. Nah, adik-adik, saat ini persembahan kita diadakan atau kita mau berikan persembahan, kita angkat pujian Aku Bawa dan Berikan. Yuk Kak Tini. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat-berkat yang Kau berikan kepada mama papa kami Tuhan, hingga sampai saat ini Tuhan kami dapat bertahan hidup ya Tuhan, dan dapat merasakan berkat-berkat yang Kau berikan kepada kami. Ajari kami Tuhan untuk memberikan yang terbaik pada Tuhan melalui persembahan kami, baik materi maupun tenaga kami Tuhan. Dan ajari kami juga Tuhan untuk dapat membagi bagi orang-orang di sekitar kami, orang-orang yang membutuhkannya Tuhan, agar kiranya juga mereka merasakan berkat dari Tuhan. Mari Bapak, biarlah persembahan ini Tuhan kami serahkan pada campur tangan dan penasihat-Mu saja. Di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita, kakak tetap ajak adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita mau mengakui iman percaya kita. Kita berdiri dengan posisi siap, ya. Kita menerapkannya bahwa kita benar-benar percaya. Oke, kita pujian aku percaya. Mari kita aku percaya Allah yang kekal, yang oleh kasih sudah ikut ibadah online kali ini, dan kami kakak-kakak sekolah minggu masih tetap mengharapkan adik-adik untuk tetap setia melayani Tuhan, tetap setia baca firman Tuhan, berdoa, dan tetap mengikuti ibadah online kita. Nah adik-adik, sampai jumpa di minggu-minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dadah.
Tapi memiliki